Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Saudara Aspa. Nama aku Alfiana Jessica Tiandra. Nama saya Pramudia. Nama saya Ahmad Yusuf. Kami dari kelompok 1 akan menceritakan seorang tokoh penting dalam pergerakan nasional Indonesia, Yaitu Otto Iskandar Dinata. Selamat menyaksikan. Pada awal abad ke-20, saat bangsa Indonesia masih terjajah dan gelombang pergerakan nasional mulai tumbuh, lahirlah seorang tokoh yang kelak menjadi salah satu pahlawan besar. Namanya Raden Otto Iskandar Dinata, yang akrab dijuluki Si Jalak Harupat. Karena keberaniannya menyuarakan kebenaran, Otto lahir pada 31 Maret 1897 di Bojong Soang, Jawa Barat. Sejak kecil, ia tumbuh sebagai pribadi yang disiplin, kritis, dan memiliki semangat juang yang tinggi. Latar belakang keluarganya sangat berpengaruh pada pembentukan karakter Otto. Ayahnya seorang guru yang tegas dan bijaksana, ibunya yang dikenal sebagai sosok lembut, menyabar, dan sangat peduli terhadap pendidikan. Didikan itu membuat Otto tumbuh menjadi seorang pemuda yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki empati yang besar terhadap rakyat yang hidup pada masa penjajahan. Sejak ia remaja, ia sudah menunjukkan keberaniannya. Ia sering menanyakan tentang ketidakadilan. Ia juga tidak ragu dalam menyampaikan pendapat. Jiwa kepemimpinannya sudah terlihat bahkan sebelum ia masuk ke organisasi pergerakan. Karir Otto dimulai dari dunia pendidikan. Ia mengajar di Holland England atau HIS, sekolah khusus pribumi. Namun semakin lama ia mengajar, semakin ia melihat penderitaan dan keterbatasan pendidikan akibat penjajahan Belanda. Kondisi itu membuatnya tidak bisa diam, yang membuatnya aktif dalam gerakan Panduan Indonesia dan mulai bergabung ke berbagai pemuda dan sosial. Namun, saat puncak aktivitas politiknya terjadi, ia bergabung ke dalam paguyuban Pasundan, organisasi yang memperjuangkan kemajuan masyarakat Sunda serta mendorong nasionalisme Indonesia. Di paguyuban Pasundan, Otto Iskandar Dinata menjadi motor penggerak. Ia bukan hanya anggota biasa, tetapi tokoh yang sangat penting karena mampu membangkitkan semangat kaum muda. Ia mendorong pendidikan, kebudayaan, dan kesadaran politik kepada masyarakat. Keberaniannya membuat ia kemudian dikenal luas di tingkat nasional. Otto berperan aktif dalam Pokokset atau Dewan Rakyat, tempat ia harus menyuarakan aspirasi masyarakat Indonesia. Ia menuntut pemerintah kolonial memberi hak-hak politik bagi rakyat Indonesia. Pidato-pidatonya dikenal tegas, lantang, dan tanpa suara atau rasa takut, yang membuatnya dijuluki Si Jalak Harupat, burung yang berani dan melambangkan semangat perjuangan. Peran Otto tak berhenti sampai di situ. Ia juga menjadi bagian penting dari perjuangan menuju kemerdekaan. Saat masa-masa menjelang kemerdekaan, Otto ikut bergabung dalam Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) sebagai salah satu tokoh yang menyusun dasar negara. Ia memperjuangkan persatuan, pendidikan, dan kesejahteraan rakyat dalam setiap sidang. Otto menjadi sosok yang sangat dipercaya karena integritas dan keberaniannya. Setelah Indonesia merdeka, ia dipercayai menjabat Menteri Negara pada Kabinet pertama Republik Indonesia. Perjuangannya tidak mudah. Setelah Indonesia merdeka, kondisi masih kacau. Banyak kelompok yang tidak setuju dengan pemerintahan baru. Otto sering sekali menjadi sasaran ancaman. Tragisnya pada akhir tahun 1945, pemerintahan baru Indonesia. Jadi jasanya tidak pernah diketahui. Walau pekerjaannya begitu sering, perjuangannya tidak pernah hilang oleh bangsa. Otto Iskandar
memperjuangkan kebenaran. Karena dari keberanian lahirlah sebuah kemerdekaan. Sekian cerita dari kelompok kami tentang tokoh pahlawan Otto Iskandar Dinata. Semoga cerita yang kami sampaikan bisa memberi gambaran yang jelas tentang perjuangan di masa pergerakan nasional. Kami juga berharap kalian bisa mengambil nilai dan semangat perjuangan dari beliau. Terima kasih banyak sudah menyaksikan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.